Hari ini kita akan membahas soal aljabar. Kita mulai dengan membaca soal. Diberikan X bernilai lebih kecil daripada 0 tetapi lebih besar daripada minus 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jika P adalah bernilai ini dan Q adalah ini. Nah, jawaban yang diinginkan adalah pernyataan perbandingan antara P dan Q. Entah yang mana lebih besar atau nilainya sama. Oke, kita mulai dengan cara kita coba dengan menuliskan syarat batas yang diberikan. Diberikan bahwa X itu bernilai lebih besar daripada minus 1 tetapi dia lebih kecil daripada 0. Kita bisa simpulkan ini bernilai X itu bernilai minus dari pecahan. Kenapa pecahan? Karena bilangan dari minus 1 sampai 0 itu adalah 0,9, 0,8 dan seterusnya. Nah, yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita coba sederhanakan nilai dari P dan Q agar lebih mudah kita bandingkan. Atau kita mulai dengan cara kita tulis ini P, di sini Q, di mana P itu bernilai 1 minus 3 pangkat X per 1 minus 3X plus 2 dikali dengan 3X minus 2. Dibandingkan dengan nilai Q yang bernilai 1 plus 3 pangkat X. Nah, perbandingannya belum kita ketahui. Kita tulis saja dengan titik-titik. Nah, kalau sudah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah sederhanakan yang mungkin kita lakukan. Kalau kalian menyadari, kalian bisa eksekusi di sini. 1 minus 3 pangkat X per 1 minus. Nah, ini karena hal yang dipangkatkan sama-sama 3, kita bisa kalikan mereka, bilangan berpangkat ini, dengan menjumlahkan pangkatnya. 3X plus 2 ditambah dengan X minus 2. Jadi ini faktor pangkat ini, dan yang ini adalah pangkat dari ini. Nah, kalau kalian sudah paham itu, kita tinggal tulis kembali nilai Q 1 plus 3 pangkat X, dimana kita bisa eksekusi lebih lanjut. Jika kita ketahui bahwa ini berpangkat hal yang panjang, kita bisa sederhanakan. X dan X bertemu, 2 dan minus 2 bertemu. Jadi kita bisa eksekusi dengan 1 minus 3 pangkat X per 1 minus 3 berpangkat 2X. 2 dan minus 2 habis ya. Jadi tetap di 3 pangkat 2X. Ketika sudah, kita cari polanya lagi. Hal yang bisa kita sederhanakan sekarang adalah ini. Kita coba cari hubungan ini dan ini. Mungkin bisa kita sederhanakan, bisa. Yang kita bisa lakukan adalah, saya tulis di sini ya. 1 minus 3 berpangkat 2X itu bisa dianggap dengan 1 berpangkat 2 minus 3 berpangkat 2X. 1 di pangkat berapapun nilainya tetap 1. Jadi kalau saya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 10 pun nilainya tetap 1. Jadi tidak masalah kalau saya tulis 1 berpangkat 2. Jika kita sudah melihat pola ini, kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. 1 minus 3 berpangkat X dikali dengan 1 plus 3 berpangkat X. Nah, kenapa bisa saya simpulkan seperti itu? Karena kita bisa ambil perkalian pelangi mungkin yang sering kalian dengar. Nah, seperti pola ini. Jika kalian eksekusi kembali perkalian pelangi itu, maka kalian akan dapatkan 1 dikali 1 bernilai 1, 1 dikali dengan 3 berpangkat X bernilai 3 pangkat X. Habis itu, setelah itu minus 3X dikali dengan 1 yaitu adalah minus 3 pangkat X. Minus 3X dan 3X bernilai minus 3 karena pangkatnya sama-sama X bernilai penjumlahan 2X. Oleh karena itu kembali ke ini dicoret, maka hasilnya 1 minus 3 berpangkat 2X. Ya, karena itu kita bisa simpulkan bahwa nilai ini sama dengan nilai ini.
Jika kita tulis 1 minus 3 berpangkat X, tulis kembali nilai ini, kita jabarkan nilai ini berdasarkan nilai yang merah ini. Nah, 1 minus 3 berpangkat X dikali dengan 1 plus 3 berpangkat X. Kita temukan pola kemiripan di sini, maka kita bisa coret. Ini tersisa 1. Ya. Dan di sini tetap 1 plus 3X. Jadi kita lanjutkan, bisa kita tulis dengan 1 plus 3 berpangkat X, 1 plus 3 berpangkat X. Nah, sudahkah terlihat polanya? Nah, setelah kita melihat hasil yang lebih sederhana seperti ini, kita coba ambil syarat batas yang kita temukan tadi di soal. Nah, ini syarat yang kita temukan, X itu bernilai harus dari minus 1 sampai 0. Kita simpulkan X itu pasti minus M per N. Kita bisa tulis di mana 1 per 1 plus 3 berpangkat minus M per N. Dan ini 1 plus 3 berpangkat minus M per N. Jika sudah, kita bisa ingat bahwa ketika ada pangkat bernilai negatif, itu bisa menurunkan posisi hal yang berpangkat itu menjadi 1 per tertentu. Per nilai dari angka tersebut. Misalnya seperti ini. 1 per 1 plus 1 per 3 berpangkat M per N. Negatif dari pangkat hilang. Setelah itu ini juga seperti itu. 1 plus 1 per 3M dibagi dengan N. Jika sudah, kita coba lihat apakah mungkin kita bandingkan keduanya. Atau kita buat pola yang lebih sederhana lagi. 1 plus 1 per 3 berpangkat M di akar N. Bisa kita tulis seperti itu. 1 plus 1 per 3 berpangkat M di akar N. Nah, dari sini mungkin sudah terlihat polanya kalau kalian sadar. Kalian bisa bandingkan lebih cepat dengan cara ini. 1 dibagi dengan bilangan yang lebih dari 1. Ini nilainya kemungkinan besar lebih dari 1. 1 plus, anggap saja ini 0, biarpun ini hasilnya 1 lebih ya. Nah, ini kemungkinan 1 dibagi nilai lebih dari 1, itu berarti berhasil menunjukkan nilai 0, sekian. Sedangkan jika ini 1 ditambah suatu bilangan. Nah, ini adalah nilai yang lebih dari 1 karena ada penjumlahan nilai ini. Sedangkan ini 1 dibagi suatu bilangan yang lebih dari 1. Maka kemungkinan besar ini adalah 0, sekian, ini adalah 1, sekian. Bisa kita simpulkan simbolnya seperti itu. Maka jika ini P, ini Q, kita bisa simpulkan bahwa P lebih kecil daripada Q. Apakah ada jawaban seperti itu? Kuantitas P lebih kecil daripada Q itu bernilai ada di opsi B. Terima kasih.